Amma Badu yang terhormat dosen pengampu Bapak Erpan Gojali MAG yang saya banggakan dan saya hormati. Tidak lupa kepada teman-teman saya, teman-teman seperjuangan, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan semangat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Komarudin Humaydi akan mempresentasikan mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughoh, yaitu tentang bahasa, karakteristik dan fungsinya. Nah, definisi bahasa itu ya, beberapa definisi bahasa itu telah diutarakan oleh para ahli bahasa lintas generasi. Di antaranya ialah Ibnu Jini, terus ada Ibnu Khaldun juga. Nah, terus ada Ferdinand de Saussure, terus ada juga Mark Halliday. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa, karakteristik dari bahasa dan fungsinya, ya. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan-ilmuwan terkenal yang nanti akan menjelaskan definisi bahasa, ya. Ada yang pertama itu Ibnu Jini, ya. Beliau mengatakan bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang menggunakan oleh setiap komunitas masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka, ya. Itu. Jadi mencakup beberapa kebahasaan, yaitu salah satunya adalah ada hakikat bahasa, ya. Hakikatnya bahasa itu adalah bunyi. Yang kedua itu fungsinya sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, penggunaan bahasa adalah komunitas masyarakat, gitu ya. Berarti bukan individu. Terus selanjutnya, penggunaan bahasa itu oleh komunitas masyarakat yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan keinginan. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Jini. Ada lagi menurut pendapat Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun di sini berpendapat bahwasanya bahasa itu merupakan sebuah ekspresi penutur tentang maksud keinginannya. Jadi menurut Ibnu Khaldun itu bahasa itu adalah sebuah ekspresi yang dimana yang bermaksud untuk keinginannya, bermaksud untuk keinginannya. Nah, itu. Nah, ekspresi itu tuh merupakan aktivitas lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud penutur, ya, tersebut. Nah, bahasa berdasarkan pengertian tentang maksud keinginan, ya. Yang pertama itu sarana yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, gitu bahasa itu. Ya, mungkin kita ketahui beda antara bahasa manusia dengan bahasa kucing, ya. Tidak perlu dijelaskan lagi, gitu ya. Yang kedua itu hasil kesepakatan komunitas masyarakat terkait simbol-simbol tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, iya, bahasa juga merupakan hasil kesepakatan daripada masyarakat itu tersendiri. Seperti kalau di Kuningan itu bahasa Sundanya nya itu mengiyakan nya, muhun. Nah, beda lagi kalau di Ciamis. Kalau di Ciamis itu bahasanya hageuy. Hageuy itu nya atau muhun. Nah, itu kan. Nah, bahasa itu timbul dari antara lain ialah hasil daripada kesepakatan masyarakat itu, ya. Nah, selanjutnya itu Ferdinand de Saussure, dia mengatakan bahwasanya bahasa adalah sebuah sistem kesepakatan dan produk dari sebuah kelompok masyarakat, ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, bahasa ini adalah tidak dapat hidup secara utuh sebagai bahasa bila berbasis individu, ya, berbasis individu seorang penutur. Tetapi
ia akan bertahan secara baik dalam komunitas masyarakat. Jadi bahasa itu akan berkembang dengan bersosial, bermasyarakat gitu. Jadi ketika bahasa itu secara individu, maka bahasa itu tidak bisa berkembang. Nah, gitu. Itu. Terus ada lagi menurut MAK Holiday, bahwasanya bahasa adalah berbagai kemungkinan daripada terbuka berakhirnya seperangkat opsi dalam perilaku yang tersedia bagi pindu dalam keberadaan dirinya sebagai manusia sosial, atau bisa disebut John Politikon. Nah, selanjutnya ada menurut Harimuti Kridaksana, bahwasanya bahasa itu adalah sistem atau tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh para anggota atau kelompok masyarakat tertentu yang tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Nah, itu pengertian-pengertian bahasa yang telah dijelaskan yang oleh para ilmuwan tadi. Nah, sekarang kita memasuki karakteristik bahasa. Bahwasanya di sini ada karakteristik bahasa, karakter, sifat bahasa ya. Bahasa itu sebagai sistem yang pertama, sebagai sistem. Yang kedua itu bahasa itu sebagai lambang. Lambang bahasa, bunyi secara visual. Nah, yang ketiga bahasa adalah bunyi. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia menurut Holiday mencakup 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, fungsi ideasional, ide. Yang kedua, fungsi interpersonal, dan yang ketiga, fungsi tekstual. Ya, secara teks. Nah, ketiga fungsi ini disebut metafungsi bahasa. Yaitu berfungsi sebagai bahasa untuk penggunaan bahasa ya, seperti itu. Nah, apa sih fungsi ideasional itu? Nah, fungsi ideasional itu merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana ya, wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik itu berupa menggunakan sebuah ide, sebuah pemikiran, sebuah gagasan, dan isi pikiran untuk merefleksikan ya realitas pengalaman partisipannya itu. Yang kedua itu fungsi bahasa itu sebagai interpersonal, yaitu untuk merujuk pada fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah tanggapan. Nah, tanggapan, terus penilaian, penyikapan, maupun untuk meyakinkan fungsi ini berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, dan mengungkapkan peran-peran sosial dan peran-peran komunikasi sosial ya yang diciptakan oleh bahasa itu tersendiri. Nah, selanjutnya yaitu fungsi ideasional dan interpersonal tidak akan terrealisasi tanpa adanya wahana pembentuk teks, tekstual ya. Sebab itulah pada fungsi di atas mesti dirujuk pada fungsi ketiga, yaitu fungsi tekstual. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai definisi bahasa yang telah dituturkan oleh para ahli bahasa mengenai karakteristik juga dan fungsi dan fungsional bahasa itu tersendiri. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.